Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang kembali di YouTube channel Kerinduanku Ministry bersama dengan saya, Pastor Daud Suryawijaya. Mengucap syukur saya bisa berada dengan Bapak Saudara pada pagi hari ini untuk membawakan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh sehat sempurna, kami boleh diberikan nafas yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba, merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diubahkan, kami diberikan damai sejahtera, kami diberikan pemahaman dari kerajaan sorga. Biarlah kami bisa mengerti apa maksud dan kehendak dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu Tuhan pemilik segalanya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 24 ayat 1-10, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Bapak Saudara, kita sudah baca dari Mazmur 24 ayat 1-10. Itu seringkali Bapak Saudara, kita berpikir bahwa kita itu pemilik segala-galanya di dalam hidup kita. Kita yang berkuasa atas hidup kita. Kita yang berkuasa atas apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Tapi tanpa kita sadari, ternyata hanya Tuhanlah yang memiliki semua itu, Bapak Saudara. Baik hidup kita, baik apapun yang kita punya, properti kita, kendaraan kita, apapun yang kita punya saat ini, itu hanya titipan dari Tuhan. Semuanya hanya milik Tuhan, Bapak Saudara. Mazmur 24 diawali dengan pernyataan tentang kepemilikan atas bumi. Di dalam pernyataan sekaligus pengakuan tersebut diungkapkan bahwa pemiliknya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Saudara. Jadi, pemilik bumi beserta segala isinya adalah Tuhan. Maka implikasinya bagi kita itu apa, Bapak Saudara? Yang pertama, poin pertama adalah berarti kita itu bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kita saat ini, Bapak Saudara. Jadi apapun yang ada pada kita saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh bilang semua jabatan saya, harta saya, apa yang saya miliki, itu karena keahlian saya, itu karena kepintaran saya, itu karena kemampuan saya, sehingga saya mampu untuk bisa memperoleh itu semua. Tanpa kita sadari, Bapak Saudara,
itu ternyata adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita miliki saat ini, baik kemampuan kita, kepintaran kita, keahlian kita, apapun itu, mari kita persembahkan kembali untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, poin yang pertama, ketika kita tahu pemilik bumi ini beserta dengan isinya adalah Tuhan, maka implikasi yang bagi kita yang pertama adalah kita bukan pemilik dari apa yang ada pada kita saat ini. Hanya Tuhanlah pemilik segala-galanya. Yang kedua, Bapak Saudara, apa implikasinya bagi kita, yaitu kita harus memiliki relasi, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Saudara, di ayat yang ketiga dan keempat, saya bacakan buat Bapak Saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Saudara, yang kedua adalah yaitu kita harus mempunyai relasi hubungan dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, itu orang yang mempunyai kedekatan, hubungan yang baik dengan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, Bapak Saudara, Dia adalah Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang memberikan hidupnya buat kita, Bapak Saudara. Maka kita nggak lagi mau mengecewakan Tuhan, Bapak Saudara. Oleh karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sehingga kita boleh memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, maka kita boleh ada saat ini. Kita bisa berdiri dengan keadaan tubuh sehat sempurna. Kita bisa bernafas, itu hanya karena kasih Tuhan, Bapak Saudara. Jadi kita harus mempunyai relasi yang dekat sama Tuhan. Setiap hari kita jangan lupa untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk apa punya hubungan doa dengan Tuhan. Komunikasi. Koneksikan hati kita heart by heart dengan Tuhan, Bapak Saudara. Setiap hari kita nempel sama Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, Saudara. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita ini bukan milik dunia ini. Jadi kita jangan terlalu terfokus kepada dunia ini, tapi mari kita terfokus kepada Tuhan. Sehingga, Bapak Saudara, kita sebagai manusia tidak lagi bisa sombong. Tidak lagi kita bisa berkata, ini hidup saya, terserah saya mau bikin apa dalam hidup saya. Tapi ketika kita menyadari hidup kita banyak kekurangan, hidup kita hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, maka setiap hari kita akan membutuhkan yang namanya Tuhan. Dan setiap hari juga kita harus memulai relasi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Saudara. Itulah 2 poin yang bisa saya bagikan kepada Bapak Saudara dengan tema Tuhan pemilik segalanya. Jadi jangan pernah lagi kita berpikir kitalah pemilik hidup kita. Tapi kita harus sadar hanya Tuhanlah pemilik hidup kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Mari kita angkat tangan kita. Kita tutup mata kita, kita katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu,
Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkaulah pemilik segala-galanya di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mohon ampun jika selama ini ternyata kami salah berpikir bahwa kami adalah pemilik dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mengerti firman Tuhan, kami mengerti bahwa hanya Tuhanlah Sang pemilik hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpamu Bapa. Oleh sebab itu setiap hari kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak mampu berjalan sendiri jikalau Tuhan tidak memimpin, tidak menggenggam tangan kanan kami. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami mampu bersama Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara hebat bersama Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu, karena kami percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami tidak akan biasa-biasa saja, tapi hidup kami akan luar biasa karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus yang berkati. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Karena kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan Yesus jaga, lindungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sudah menyaksikan YouTube channel Kerinduanku Ministry. Dan saya mau katakan, yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.